Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita diberikan keberkahan dalam hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puasa setengah hari Abu Nawas yang menghebohkan. Ramadan tahun ini terasa lebih panas dari biasanya. Matahari bersinar terik, membuat orang-orang lebih sering berteduh di bawah pohon sambil menunggu waktu berbuka. Di tengah suasana itu, Abu Nawas tiba-tiba mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. "Aku akan berpuasa setengah hari saja." Penduduk desa yang mendengar langsung terkejut. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya seorang tetangga. "Puasa harus dari fajar sampai maghrib, bukan setengah hari." Abu Nawas tersenyum santai. "Siapa bilang aku melanggar aturan? Aku punya cara sendiri." Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh desa, bahkan sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Abu Nawas memang selalu punya akal aneh," gumam sang raja. "Aku harus melihat sendiri apa maksudnya." Maka raja pun mengutus pengawal istana untuk mengawasi Abu Nawas dan memastikan apakah ia benar-benar melakukan sesuatu yang mencurigakan. Apa sebenarnya rencana Abu Nawas? Keesokan harinya, sejak waktu subuh, Abu Nawas tampak menjalani puasa seperti biasa. Ia sahur dengan roti kering dan air putih, lalu pergi ke pasar untuk beraktivitas seperti orang lain. Para pengawal istana yang ditugaskan mengawasinya mengintai dari kejauhan. "Sepertinya dia berpuasa seperti biasa," bisik salah satu pengawal. "Tunggu sampai siang," jawab pengawal itu. "Katanya dia hanya berpuasa setengah hari. Kita lihat apa yang terjadi nanti." Matahari terus meninggi dan udara semakin panas. Orang-orang mulai lemas karena haus dan lapar. Tapi Abu Nawas tetap terlihat tenang. Tepat ketika matahari berada di puncaknya, sekitar setengah hari, Abu Nawas tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintu rapat-rapat. Para pengawal segera mendekat dan menguping dari luar. "Aku yakin dia akan makan sekarang," bisik seorang pengawal dengan penuh semangat. Namun yang mereka dengar justru suara Abu Nawas sedang berdoa. "Ya Allah, terima kasih atas berkah-Mu. Aku telah menjalankan setengah hari puasaku dengan sempurna. Sekarang aku akan tidur hingga waktu berbuka tiba." Para pengawal saling berpandangan. "Tunggu, apa maksudnya?" tanya salah satu dari mereka. Rupanya Abu Nawas punya cara unik untuk puasa setengah hari. Ia menjalani setengah hari pertama dengan penuh semangat, lalu menghabiskan setengah hari berikutnya dengan tidur sampai maghrib. Jadi, dia tetap berpuasa penuh, hanya saja dia mengakalinya dengan tidur, gumam seorang pengawal. Mereka pun tertawa kecil sebelum kembali ke istana untuk melaporkan ini kepada raja. Para pengawal bergegas kembali ke istana dan langsung menghadap Raja Harun ar-Rasyid. "Baginda," kata seorang pengawal sambil menahan tawa, "kami telah mengawasi Abu Nawas seperti yang diperintahkan." Tanya raja penasaran. "Apakah dia benar-benar hanya berpuasa setengah hari?" "Secara teknis tidak, Baginda," jawab pengawal. "Dia tetap berpuasa penuh, tapi setelah setengah hari berlalu, ia memilih untuk tidur hingga waktu berbuka." Raja mengerutkan dahi. "Maksudmu dia tidur sepanjang sore?" "Benar, Baginda," kata pengawal lainnya. "Setelah zuhur, ia sholat lalu langsung tidur. Ketika asar tiba, dia bangun sejenak, sholat lalu tidur lagi sampai menjelang maghrib." Raja Harun ar-Rasyid terdiam, lalu meledak dalam tawa. "Hahaha, jadi dia tetap berpuasa penuh, tapi mengakali rasa lapar dengan tidur. Dasar cerdik." Namun raja tetap merasa penasaran. "Aku ingin bertanya langsung kepadanya," kata raja. "Panggil Abu Nawas ke istana sekarang juga."
Maka para pengawal pun kembali ke rumah Abu Nawas dan mengetuk pintunya dengan keras. Tok tok tok. Tidak ada jawaban. Salah seorang pengawal mengintip dari celah jendela dan melihat Abu Nawas masih tertidur lelap dengan wajah damai. Astaga, dia benar-benar serius tidur sampai berbuka, seru seorang pengawal. Akhirnya mereka menguncang tubuhnya hingga Abu Nawas mengerang dan membuka matanya sedikit. Ada apa ini? Sudah maghrib, gumamnya setelah sadar. Belum Abu Nawas, jawab pengawal. Baginda Raja memanggilmu sekarang juga. Dengan langkah santai, Abu Nawas berangkat ke istana. Sesampainya di hadapan Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas membungkuk hormat lalu duduk dengan tenang. Abu Nawas, kata Raja, aku mendengar kau hanya berpuasa setengah hari, tapi para pengawalku mengatakan bahwa kau tetap berpuasa penuh. Jelaskan ini padaku. Abu Nawas mengusap matanya yang masih sedikit mengantuk, lalu tersenyum. Baginda, katanya, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, serta hal-hal yang membatalkan dari fajar hingga maghrib. Bukankah begitu? Benar, jawab Raja. Dan selama waktu itu, seorang harus bersabar menghadapi rasa lapar dan dahaga. Betul, Baginda? Tentu saja. Aku menemukan cara untuk mengurangi rasa lapar dan haus tanpa melanggar aturan. Setelah setengah hari berlalu, aku tidur agar waktu terasa lebih singkat. Raja mengusap janggutnya sambil tersenyum. Aku tak bisa menyalahkanmu. Kau tetap berpuasa penuh, tidak melanggar aturan, dan tetap sholat tepat waktu. Tiba-tiba seorang menteri ikut menyela. Tapi Baginda, kalau semua orang meniru Abu Nawas, bisa-bisa pasar dan ladang kosong karena semua orang tidur sepanjang hari. Raja kembali tertawa. Benar juga Abu Nawas. Aku kagum dengan kecerdikanmu, tapi jangan sampai semua orang mengikuti caramu. Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Bukan hanya tentang menahan lapar, tetapi juga tentang memperbanyak ibadah dan berbagi dengan sesama. Abu Nawas mengangguk. Pelajaran yang sangat berharga, Baginda. Mulai besok, aku akan tetap berpuasa seperti biasa, tanpa tidur sepanjang hari. Raja tersenyum puas. Bagus. Tapi sebagai hukuman kecil, kau harus menemani aku berbuka puasa malam ini. Aku ingin melihat apakah kau masih mengantuk setelah makanan tersedia di hadapanmu. Abu Nawas tertawa. Jika ada makanan lezat Baginda, insya Allah aku akan terjaga sepenuhnya. Sejak hari itu, kisah puasa setengah hari Abu Nawas menjadi cerita yang dikenang terus-menerus sebagai bukti kecerdikan sekaligus pelajaran berharga tentang arti sebenarnya dari berpuasa. Cerita selanjutnya. Abu Nawas dan Abu Bahil yang pelit. Di sebuah kota yang makmur, hiduplah seorang pria bernama Abu Bahil. Namanya saja sudah mencerminkan sifatnya. Pelit luar biasa. Jika ia bisa menyimpan 1 biji kurma dalam sebulan, ia akan melakukannya. Jika ada orang datang meminta air, ia akan mengatakan sumurnya kering. Padahal di dalam rumahnya ada guci penuh air segar. Suatu hari, Abu Nawas kebetulan melewati rumah Abu Bahil dan mencium aroma masakan yang lezat. Perutnya yang belum berisi sejak pagi langsung berbunyi. Ia pun mengetuk pintu rumah Abu Bahil. Assalamualaikum, Abu Bahil. Dari dalam, Abu Bahil mendengar suara Abu Nawas dan langsung panik. Wah, si cerdik ini datang. Jangan-jangan mau minta makan, pikirnya. Dengan cepat ia menyembunyikan piring makanannya di bawah meja dan hanya membawa secawan air kosong ke pintu. Waalaikumsalam, Abu Nawas. Ada apa gerangan kau kemari? Tanyanya pura-pura ramah. Abu Nawas tersenyum. Aku hanya kebetulan lewat dan mencium aroma makanan yang lezat. Aku penasaran,
Apakah kau sedang memasak sesuatu yang enak? Abu Bahil tertawa kering. Ah, kau salah cium, Abu Nawas. Itu mungkin bau dari rumah tetangga. Aku di sini hanya sedang merebus air untuk minum. Abu Nawas melirik ke dalam rumah dan melihat ada kepulan asap dari dapur. Oh, begitu. Kalau begitu, bolehkah aku sekadar bertamu sebentar? Abu Bahil langsung gelagapan. Maaf, rumahku sedang berantakan. Lain kali saja ya. Abu Nawas tidak kehabisan akal. Ia menghela napas panjang lalu berkata, baiklah, kalau kau memang tak punya makanan, aku tidak akan memaksa. Tapi aku ingin berbagi cerita menarik denganmu. Kau mau mendengarkannya? Abu Bahil yang sangat menyukai gosip dan cerita aneh langsung tertarik. Cerita apa itu? Abu Nawas tersenyum penuh arti. Ini adalah rahasia tentang cara mendapatkan makanan enak tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Mata Abu Bahil berbinar-binar. Benarkah? Ayo masuk, duduk dan ceritakan padaku. Abu Nawas langsung melangkah masuk tanpa ragu. Sekarang giliran Abu Bahil yang akan merasakan kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas duduk di lantai rumah Abu Bahil dengan santai. Sementara tuan rumahnya masih tampak ragu-ragu. Ia khawatir Abu Nawas akan meminta makanan. Tapi di sisi lain, ia juga penasaran dengan rahasia mendapatkan makanan gratis yang dijanjikan oleh Abu Nawas. Jadi, bagaimana caranya mendapatkan makanan enak tanpa keluar uang sepeser pun? Tanya Abu Bahil dengan penuh semangat. Abu Nawas tersenyum. Sabar Abu Bahil. Sebelum aku menceritakan rahasianya, aku harus minum sesuatu dulu agar tenggorokanku tidak kering. Abu Bahil segera menyodorkan secawan air kosong. Silakan minum. Abu Nawas melirik cawan itu dan menggeleng. Kalau hanya air putih, sulit bagiku untuk menceritakan panjang lebar. Mungkin kalau ada sedikit teh hangat atau susu, aku bisa menjelaskannya dengan lebih baik. Abu Bahil menghela napas berat. Ia memang pelit, tapi kalau ini adalah investasi untuk mendapatkan makanan gratis di masa depan, mungkin layak dicoba. Akhirnya ia bangkit dan membuat teh untuk Abu Nawas. Setelah menyerumput teh, Abu Nawas menghela napas lega. Ah, segar sekali. Sekarang aku siap bercerita. Tapi aku pikir lebih baik kalau aku bercerita sambil menikmati sedikit makanan ringan, supaya otakku bisa berpikir lebih jernih. Abu Bahil mulai curiga. Tunggu dulu, ini pasti akal-akalanmu agar aku bisa memberimu makan, bukan? Abu Nawas pura-pura kaget. Abu Bahil, mana mungkin aku punya niat seperti itu. Aku hanya ingin menceritakan rahasia ini dengan kondisi terbaik. Bagaimana aku bisa menceritakan sesuatu yang luar biasa kalau perutku berbunyi lebih keras daripada suaraku? Abu Bahil berpikir keras. Ia ingin mendengar rahasianya, tetapi ia juga tidak mau rugi. Akhirnya ia mengambil sepotong roti yang paling kecil di dapurnya dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum puas. Ia mengikit roti itu perlahan-lahan, menikmatinya seolah-olah itu adalah hidangan kerajaan. Setelah beberapa gigitan, ia menatap Abu Bahil dan berkata, "Nah, sekarang aku sudah siap bercerita." Abu Bahil mencondongkan tubuhnya, tak sabar mendengarkan rahasianya. Abu Nawas membersihkan tenggorokannya dan mulai berbicara. Cara mendapatkan makanan enak tanpa mengeluarkan uang adalah... Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum lebar. Caranya adalah dengan menemukan orang yang sangat penasaran, lalu membuatnya percaya bahwa ada rahasia besar yang akan diungkap. Setelah itu cukup minta sedikit minuman, lalu makanan ringan, dan pada akhirnya tanpa sadar, orang itu sendiri yang akan memberimu makan. Abu Bahil mengerjapkan mata. Butuh beberapa detik baginya untuk menyadari bahwa ia baru saja ditipu oleh akal cerdik Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kau telah menipuku," serunya marah.
Abu Nawas tertawa sambil berdiri. Aku tidak menipumu, Abu Bahil. Aku hanya menunjukkan padamu bahwa orang pelit lebih mudah ditipu karena keserakahannya sendiri. Dengan itu, Abu Nawas berjalan keluar rumah sambil bersiul, meninggalkan Abu Bahil yang hanya bisa menggigit bibir kesal. Setelah Abu Nawas pergi, Abu Bahil masih duduk diam di rumahnya, menatap sisa teh yang tadi ia buat dengan penuh rasa kesal. Bagaimana mungkin aku yang terkenal pelit justru ditipu dan memberi Abu Nawas makanan secara gratis? Tidak bisa dibiarkan, aku harus membalasnya, pikirnya. Abu Bahil lalu menyusun rencana licik. Kali ini ia yang akan memperdaya Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Bahil sengaja menunggu di jalan yang biasa dilewati Abu Nawas. Saat melihat sahabatnya itu datang, ia segera memasang wajah muram dan menghela nafas panjang. Abu Nawas yang terkenal sebagai orang baik tentu tidak bisa mengabaikan seorang yang tampak sedih. Wahai Abu Bahil, mengapa kau tampak begitu lesu pagi ini? Abu Bahil menggeleng dengan wajah penuh kepura-puraan. Ah, Abu Nawas, aku sedang menghadapi masalah besar. Abu Nawas mengangkat alis. Masalah apa? Abu Bahil mendekat dan berbisik dengan suara misterius. Aku mendapat kabar bahwa ada seorang lelaki kaya di kota ini yang suka membagi-bagikan makanan lezat kepada orang-orang yang bisa membuatnya tertawa. Abu Nawas langsung tertarik. Benarkah? Abu Bahil mengangguk penuh semangat. Betul. Tapi orang ini sangat sulit dibuat tertawa. Jika ada seseorang yang berhasil, maka ia akan diberi jamuan makanan sepuasnya. Abu Nawas tersenyum. Ia mendengar seperti tantangan yang menarik. Siapa orangnya? Abu Bahil pura-pura ragu. Aku tidak bisa mengatakannya begitu saja. Kau tahu sendiri, informasi berharga tidak bisa diberikan secara cuma-cuma. Abu Nawas tertawa. Jadi sekarang kau ingin menipuku seperti aku menipumu kemarin? Abu Bahil tersentak. Tidak, aku hanya berpikir mungkin kau bisa memberikan sesuatu kepadaku terlebih dahulu, baru aku akan memberitahumu siapa orang kaya itu. Abu Nawas mengeleng sambil tersenyum. Abu Bahil, kau memang pelit, tapi sayangnya kau bukan penipu yang baik. Abu Bahil kebingungan. Apa maksudmu? Abu Nawas tertawa dan menepuk bahu Abu Bahil. Jika benar ada orang kaya yang suka memberi makan kepada siapapun yang bisa membuatnya tertawa, maka aku sudah bisa mendapatkan makan sejak tadi. Abu Bahil mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Abu Nawas tersenyum lebar. Karena melihat usahamu mencoba menipuku saja sudah cukup membuatku tertawa. Abu Bahil melongo. Ia baru sadar bahwa ia telah kalah lagi dalam permainan kecerdikan melawan Abu Nawas. Abu Nawas pun berjalan pergi dengan santai, sementara Abu Bahil hanya bisa menghela napas panjang. Kenapa aku selalu kalah melawan orang ini, pikirnya. Setelah 2 kali tertipu oleh kecerdikan Abu Nawas, Abu Bahil merasa malu dan kesal. Aku harus menemukan cara agar Abu Nawas tidak bisa menipuku lagi, pikirnya. Lalu ia mendapat ide, jika ia tidak bisa membalas Abu Nawas sendirian, maka ia harus melibatkan seseorang yang lebih berkuasa. Keesokan harinya, Abu Bahil menghadap raja dan mengadu. Wahai Baginda, hamba ingin menyampaikan sebuah laporan penting. Raja yang sedang menikmati anggur segar menatapnya dengan malas. Apa yang terjadi, Abu Bahil? Abu Bahil memasang wajah penuh kepura-puraan. Hamba mendapat kabar bahwa ada seseorang di negeri ini yang suka mempermainkan rakyat, membuat mereka tertipu dan mengambil makanan mereka tanpa membayar. Raja terkejut. Siapa orang itu? Abu Bahil pura-pura ragu sejenak, lalu dengan suara pelan berkata, Abu Nawas, Baginda. Raja mengerutkan dahi. Ia tahu bahwa Abu Nawas memang cerdik, tapi ia tidak percaya kalau Abu Nawas benar-benar menipu orang. Namun karena penasaran, ia pun memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana.
Tak lama kemudian Abu Nawas tiba di istana. Ia mendapati raja duduk di singgasananya dengan wajah serius. Sementara Abu Bahil berdiri di sampingnya dengan ekspresi penuh kemenangan. "Wahai Abu Nawas," kata raja, "benarkah kau telah menipu rakyatku untuk mendapatkan makanan gratis?" Abu Nawas menoleh ke arah Abu Bahil dan langsung mengerti bahwa ini adalah rencana balas dendam. Namun ia tetap tenang. "Wahai Baginda," kata Abu Nawas dengan sopan, "jika menipu berarti menggunakan akal untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang sah dan tanpa merugikan orang lain, maka apakah Baginda bisa menyebutnya sebagai kejahatan?" Raja berpikir sejenak. Jika tidak merugikan orang lain, maka itu bukan kejahatan. Abu Nawas tersenyum. "Baginda benar. Jika aku menggunakan akalku untuk mendapatkan makanan dari seorang yang pelit, maka aku hanya mengajari dia satu hal penting, bahwa sifat pelit justru bisa membuatnya rugi." Raja tertawa. "Kau benar, Abu Nawas. Seorang yang pelit justru lebih mudah tertipu karena ia selalu takut kehilangan sesuatu." Abu Bahil mulai panik. "Tetapi Baginda, hamba tetap merasa hamba telah dirugikan." Raja mengangguk. "Baiklah, jika kau merasa dirugikan, maka aku akan memberikan keadilan." Abu Bahil tersenyum penuh harap. "Apakah Baginda akan menghukum Abu Nawas?" Raja tertawa kecil. "Tidak, aku akan memberimu sebuah hukuman, wahai Abu Bahil." Abu Bahil terkejut. "Apa? Kenapa hamba yang dihukum?" Raja tersenyum penuh arti. "Karena sifat pelitmu telah membuatmu tertipu 2 kali. Dan sekarang kau membuang waktuku dengan mengadukan yang tidak penting. Hukumanmu adalah mulai hari ini, setiap minggu kau harus mentraktir makan 1 orang fakir miskin di pasar." Abu Bahil langsung pucat. "Baginda, tidak. Hamba. Raja mengangkat tangan menandakan keputusan sudah final. Abu Nawas tertawa kecil sambil menepuk bahu Abu Bahil. "Nah, Abu Bahil, sekarang kau tidak perlu takut tertipu lagi, karena setiap minggu kau sudah pasti memberikan makanan secara cuma-cuma." Seluruh istana tertawa terbahak-bahak, sementara Abu Bahil hanya bisa menundukkan kepala, menyadari bahwa ia telah kalah untuk sekian kalinya. Cerita selanjutnya. Ketika Abu Nawas mengajak raja tarawih 50 rakaat. Suatu malam di bulan Ramadan, Raja Harun ar-Rasyid memanggil para menteri dan penasehatnya ke istana. Wajahnya tampak penuh semangat. "Aku ingin melakukan tarawih 50 rakaat malam ini," seru raja dengan penuh keyakinan. Para menteri dan ulama istana saling berpandangan. Salah satu penasehat mencoba memberi saran. "Baginda, tarawih yang umum dikerjakan hanya 11 atau 23 rakaat sesuai sunnah Rasulullah SAW." Raja mengibaskan tangannya. "Aku ingin ibadah lebih banyak. Tarawih 50 rakaat pasti lebih baik." Tak ada yang berani membantah kecuali satu orang, Abu Nawas. Dengan senyum khasnya, Abu Nawas melangkah maju. "Baginda," katanya lembut, "keinginan Baginda untuk beribadah lebih banyak sangat baik. Namun, mari kita lakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Islam." Raja menatapnya curiga. "Maksudmu?" Abu Nawas tersenyum. "Izinkan saya mengatur semuanya malam ini, Baginda. Saya pastikan Baginda mendapatkan ibadah yang panjang dan berkualitas." Raja berpikir sejenak lalu mengangguk. "Baik Abu Nawas, aku percaya padamu." Malam itu seluruh istana berkumpul di masjid kerajaan. Para jamaah dari menteri hingga pengawal bersiap melaksanakan tarawih 50 rakaat sesuai perintah raja. Salat dimulai seperti biasa. Tarawih berjalan dengan tartil. Rakaat demi rakaat dikerjakan. 8 rakaat pertama masih terasa ringan.
Tapi saat memasuki rakaat ke-20, beberapa jemaah mulai merasa lelah. Setelah tarawih 23 rakaat selesai, para jemaah mengira semuanya telah berakhir. Namun tiba-tiba Abu Nawas maju dan berkata dengan lantang, "Baginda, sekarang Baginda ingin ibadah yang lebih panjang. Saya telah menyiapkan rangkaian sholat tambahan agar malam ini benar-benar penuh berkah." Para jemaah mulai saling melirik. Mereka tahu ada sesuatu yang tak biasa akan terjadi. Abu Nawas tersenyum. "Selanjutnya, mari kita lanjutkan dengan sholat tasbih." Beberapa menteri hampir jatuh dari tempat duduknya. Salat tasbih ini memiliki 300 bacaan tasbih. Dilakukan dalam 4 rakaat. Bacaannya panjang, membuat beberapa jemaah mulai mengusap wajah mereka yang lelah. Setelah tasbih selesai, Raja menghela napas. "Luar biasa. Apa selanjutnya, Abu Nawas?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Setelah tasbih ada sholat taubat, Baginda. Karena bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa, langkah baiknya kita meminta ampunan kepada Allah." Para jamaah semakin pasrah. Dengan kaki yang mulai pegal, mereka tetap ikut sholat taubat 2 rakaat. Begitu sholat taubat selesai, Abu Nawas maju lagi. "Baginda, agar ibadah kita semakin lengkap, mari kita lakukan sholat hajat, memohon kepada Allah agar amal kita diterima." Saat sholat hajat selesai, Raja melihat ke sekeliling. Banyak jemaah yang sudah lelah. Ada yang bersandar di tiang masjid. Beberapa pengawal bahkan tertidur sambil duduk. Raja mulai sadar ada yang tidak beres. Ia menatap Abu Nawas dengan curiga. "Abu Nawas, aku tadi ingin tarawih 50 rakaat, tapi kenapa malah begini?" Abu Nawas tersenyum. "Baginda, tadi Baginda ingin ibadah yang panjang. Saya hanya memastikan Baginda mendapatkan malam yang penuh keberkahan dengan cara yang benar. Bukan lebih baik mengikuti sunnah Rasulullah daripada memasukkan sesuatu yang tidak diajarkan?" Raja terdiam. Ia merenungkan kata-kata Abu Nawas. Akhirnya ia tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Aku ingin tarawih 50 rakaat, tapi kau justru membuatku merasakan malam penuh ibadah yang sesuai dengan sunnah. Aku belajar sesuatu malam ini. Bukan jumlah rakaat yang penting, tapi bagaimana kita beribadah dengan benar dan khusyuk." Para jamaah mengangguk lega. Mereka akhirnya bisa pulang dengan hati tenang dan tanpa harus melewati tarawih 50 rakaat yang melelahkan. Dan setelah malam itu, tak pernah lagi terdengar keinginan aneh dari Raja tentang jumlah rakaat tarawih. Cerita selanjutnya. Perdebatan Abu Nawas dan Abu Jahil tentang kopi. Suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di kedai kopi langganannya. Di hadapannya mengepul secangkir kopi hitam yang aromanya menggoda siapa saja yang lewat. Ia menyesapnya pelan, menikmati setiap tetesnya dengan penuh kenikmatan. Tiba-tiba seorang pria dengan wajah serius dan sikap selalu ingin menang datang menghampiri. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahil? Ia duduk di sebelah Abu Nawas, menyilangkan tangan dan menatap tajam ke arah secangkir kopi itu. "Kopi lagi, Abu Nawas?" tanya Abu Jahil dengan nada menyindir. "Ya, tentu saja. Apa masalahnya?" jawab Abu Nawas santai. Abu Jahil mendengus. "Aku heran. Kenapa kau dan orang-orang begitu terobsesi dengan kopi? Padahal menurutku kopi itu tidak lebih dari air hitam yang pahit." Abu Nawas tersenyum, menaruh cangkirnya dan berkata, "Ah, jadi kau tidak suka kopi?" "Bukan hanya tidak suka. Aku pikir kopi itu hanya akal-akalan para pedagang agar orang-orang kecanduan dan terus membelinya," kata Abu Jahil dengan penuh keyakinan. Abu Nawas mengangkat alisnya. "Jadi,
Kau berpendapat bahwa kopi itu tidak ada manfaatnya. Tepat sekali, jawab Abu Jahil tegas. Lebih baik minum air putih, segar dan sehat. Kopi hanya membuat orang begadang dan gelisah. Abu Nawas tertawa kecil. Ia tahu Abu Jahil suka berdebat, tapi kali ini ia tak akan membiarkannya menang dengan mudah. Baiklah, kalau begitu aku tantang kau dalam perdebatan. Jika aku bisa membuktikan bahwa kopi lebih bermanfaat daripada yang kau kira, maka kau harus mentraktirku kopi selama sebulan. Abu Jahil tertawa sinis. Aku yakin aku akan menang. Baik, aku terima tantanganmu. Orang-orang di kedai mulai berkumpul, tertarik dengan perdebatan yang akan terjadi. Kopi, minuman cerdas atau penipu? Abu Jahil menyilang tangannya dengan percaya diri. Baik Abu Nawas, beri aku satu alasan kuat. Kenapa kopi itu istimewa? Abu Nawas tersenyum, mengangkat cangkirnya, menghirup aromanya, lalu berkata, kopi ini, wahai Abu Jahil, adalah minuman yang membuat orang berpikir lebih jernih. Abu Jahil tertawa terbahak-bahak. Hah, justru aku sering melihat orang yang minum kopi malah semakin banyak bicara tanpa arah. Abu Nawas menggelengkan kepala. Itu bukan karena kopinya, tapi karena orangnya. Kopi hanya membantu membuka pikiran. Tapi kalau yang meminumnya memang sudah tidak suka berpikir, ya tetap saja begitu. Orang-orang tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Abu Jahil sedikit kesal, tapi tetap tidak mau kalah. Itu cuma omong kosong. Kalau kopi benar-benar membuat orang pintar, seharusnya semua orang yang minum kopi jadi ilmuwan. Sergah Abu Jahil. Abu Nawas menyesap kopinya lagi dan tersenyum. Wahai Abu Jahil, jika makanan yang kau makan tidak membuatmu jadi kuat seperti singa, bukan berarti makan itu buruk. Begitu pula dengan kopi. Ia memberi manfaat bagi yang tahu cara menggunakannya. Abu Jahil mulai berpikir, tapi tetap tidak mau menyerah. Aku punya bukti lain bahwa kopi tidak ada gunanya, katanya dengan semangat. Baiklah, aku ingin mendengarnya, ujar Abu Nawas sambil tersenyum. Abu Jahil menghempaskan tangannya ke meja. Suatu hari, aku memberinya air yang telah direndam dengan biji kopi kepada keledaiku. Aku ingin tahu apakah kopi benar-benar bisa membuatnya lebih pintar atau lebih bertenaga. Orang-orang tertawa kecil. Abu Nawas menahan senyum menunggu kelanjutan cerita. Pada awalnya, keledaiku tampak bersemangat. Dia mulai mengangkat kepalanya. Matanya terbuka lebar, dan ekornya bergerak cepat. Aku berpikir, wah, kopi ini luar biasa. Tapi 5 menit kemudian, tahu apa yang terjadi? Abu Nawas menggeleng, sementara orang-orang semakin penasaran. Keledaiku mulai melompat-lompat seperti kambing, berlari tanpa arah, lalu buk, ia menabrak pagar dan pingsan di tempat. Seluruh kedai kopi meledak dengan tawa. Bahkan pemilik kedai sampai harus menepuk dadanya karena terlalu keras tertawa. Abu Jahil menunjuk Abu Nawas dengan penuh kemenangan. Nah, itu buktinya. Kopi bukan membuat pintar, tapi membuat orang dan keledai jadi tidak karuan. Abu Nawas menepuk dahinya dan menggeleng sambil tertawa. Oh, Abu Jahil, kesalahanmu adalah kau memberi kopi kepada keledai. Keledai itu makhluk yang sudah cukup bodoh sejak lahir. Mau diberi kopi 1 gantong pun, ia tetap keledai. Orang-orang kembali tertawa. Abu Jahil mulai kehilangan argumen. Tapi aku belum menyerah. Aku masih punya 1 argumen lagi, katanya. Abu Nawas tersenyum. Baik, aku siap mendengarkan. Aku yakin ini akan semakin menarik. Abu Jahil mengangkat 1 jari. Dengar baik-baik. Kopi hanyalah cara para pedagang untuk menguras kantong kita. Lihat saja.
Setiap hari orang-orang rela menghabiskan uang mereka hanya untuk secangkir air hitam itu. Beberapa orang mulai mengangguk. Bayangkan, lanjutnya, kalau seseorang minum kopi setiap hari, berapa banyak uang yang ia habiskan dalam setahun. Padahal dengan uang itu ia bisa membeli seekor kambing atau bahkan 2 ekor. Orang-orang mulai berpikir. Abu Nawas tersenyum, lalu bertanya, "Jadi menurutmu minum kopi itu pemborosan?" "Tentu saja," kata Abu Jahil mantap. Abu Nawas tertawa kecil. Ia lalu berkata dengan suara lebih pelan, seolah ini benar-benar rahasia besar. "Wahai Abu Jahil, tahukah kau rahasia raja kita?" "Rahasia apa?" tanya Abu Jahil penasaran. Abu Nawas melirik ke kanan dan ke kiri, lalu berkata, "Raja kita minum kopi setiap pagi." Mata Abu Jahil melebar. "Benarkah?" "Tentu saja," jawab Abu Nawas dengan "Tentu saja," jawab Abu Nawas. "Dan tahukah kau mengapa?" Abu Jahil menggeleng. Karena seorang raja harus berpikir cepat dan tajam. Ia harus bisa membuat keputusan yang tepat dalam waktu singkat. Kopi membantunya tetap waspada dan fokus. Orang-orang mulai berbisik-bisik. "Jadi kalau kau menganggap kopi hanya buang-buang uang, berarti kau ingin raja kita berhenti berpikir jernih, bukan?" Orang-orang tertawa terbahak-bahak. Abu Jahil terdiam, wajahnya merah padam. Abu Nawas menepuk pundaknya. "Jadi Abu Jahil, maukah kau mentraktirku kopi selama sebulan sekarang?" Abu Jahil mendengus. Perdebatan ini belum selesai." Abu Nawas tertawa. "Baiklah, aku tunggu argumen berikutnya." Dan pagi itu Abu Nawas menikmati kemenangannya dengan 1 teguk kopi lagi. Cerita selanjutnya. Abu Nawas berbisnis kurma di bulan Ramadan. Bulan Ramadan tiba di Baghdad. Pasar penuh dengan orang-orang yang berbelanja untuk berbuka puasa. Pedagang kurma paling sibuk karena hampir semua orang membeli kurma untuk mengawali buka puasa mereka. Di tengah keramaian pasar, Abu Nawas duduk santai di bawah pohon sambil tersenyum-senyum sendiri. Di sampingnya ada sebuah karung besar berisi kurma. Tetapi anehnya tidak ada satupun pembeli yang mendekat. Tiba-tiba sahabatnya Zaid datang menghampiri dan berbisik, "Abu, kenapa kau duduk santai? Pedagang kurma lain sudah berjualan sejak pagi dan mereka laris. Kau malah tersenyum seperti orang yang baru menemukan uang di jalan." Abu Nawas terkekeh. "Zaid, kau tahu apa perbedaan aku dengan mereka?" "Apa?" "Mereka sibuk menjual kurma, sementara aku sibuk menjual cara menjual kurma." Zaid mengerutkan kening. "Apa maksudmu, Abu?" Abu Nawas menepuk pundaknya. "Tunggu saja Zaid, sebentar lagi. Orang-orang akan berebut membeli kurmaku." Tak lama kemudian Abu Nawas berdiri dan mulai berteriak, "Kurma ajaib, kurma spesial Ramadan. Siapa yang membelinya akan mendapat keberuntungan besar." Orang-orang di pasar yang tadinya sibuk mulai melirik ke arahnya. "Kurma ajaib?" bisik seorang ibu kepada suaminya. "Apa maksudnya?" Orang-orang pedagang kurma lalu mendekati Abu Nawas dan mencibir. "Hei Abu, semua kurma di sini spesial untuk Ramadan. Apa yang buat kurmamu lebih ajaib?" Abu Nawas tersenyum licik. Ia mengambil 1 kurma, mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu berkata dengan suara lantang, "Kurma ini sangat ajaib. Siapa yang memakannya pasti tidak akan merasa lapar setidaknya sampai waktu sahur." Kerumunan mulai tertawa. Tentu saja, semua kurma begitu. Memakannya saat berbuka memang membuat kenyang sampai sahur. Tapi Abu Nawas tetap tersenyum. Tapi kurma ini berbeda. Siapa yang membelinya akan mendapat keberuntungan yang besar." Seorang pria penasaran bertanya,
Apa maksudnya keberuntungan besar? Abu Nawas menjawab santai, siapa yang membeli kurmaku berarti telah membantu seorang saudara muslim dalam mencari nafkah. Dan siapa yang membantu saudaranya di bulan Ramadan, ia akan mendapatkan pahala besar. Itu keberuntungan yang sebenarnya. Orang-orang saling pandang. Mereka sadar Abu Nawas telah memainkan kata-kata dengan cerdik. Namun alih-alih marah, orang mulai tersenyum dan tertawa. Baiklah Abu, aku beli 1 kantong, kata seorang pria sambil tertawa. Aku juga, sahut yang lain. Satu persatu orang-orang membeli kurma dari Abu Nawas. Dalam waktu singkat seluruh kurmanya habis terjual. Zaid ternganga melihatnya. Abu, ini sihir atau siasat? Abu Nawas tertawa sambil memasukkan uang ke kantongnya. Bukan sihir, bukan siasat Zaid. Ini seni berdagang. Di sudut pasar, seorang pedagang kurma bernama Jalal tampak kesal. Biasanya dagangnya selalu laris, tapi sejak Abu Nawas berjualan, banyak pelanggan yang memilih membeli kurma darinya. Aku tidak terima, ini curang. Dia cuma bermain kata-kata, gerutu Jalal. Keesokan harinya, Jalal datang dengan wajah garang. Hai Abu Nawas, kemarin kau menjual kurma ajaib. Apakah hari ini kau akan menjual kurma yang bisa membuat orang terbang? Orang-orang mendengar langsung tertawa. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum santai. Oh tidak Tuan Jalal, aku hanya menjual kurma biasa hari ini. Jalal mengangkat alis. Hah, berarti kau mengakui bahwa kemarin kau menipu orang-orang? Abu Nawas menggeleng. Tidak pernah menipu. Aku hanya berkata bahwa kurmaku membawa keberuntungan. Dan buktinya semua pembeliku kemarin berbuka dengan bahagia. Bukankah itu keberuntungan? Namun Jalal punya rencana jahat. Ia membeli 1 kantong kurma, lalu dengan suara lantang berteriak, kurma ini semua busuk. Orang-orang terkejut, tapi Abu Nawas tetap tenang. Tuan Jalal, apakah kau yakin kurma ini busuk? Tentu saja, bentak Jalal. Abu Nawas tersenyum. Baiklah, tapi kau harus mengakui bahwa kau telah menukar kantong kurmaku dengan kurma busuk yang kau bawa tadi. Kerumunan terkejut. Mereka melihat bahwa kantong yang dipegang Jalal berbeda dari kantong Abu Nawas yang lain. Orang-orang mulai menyadari bahwa Jalal berbohong. Mereka meninggalkan Jalal yang malu sendiri. Zaid mendekati Abu Nawas sambil terkekeh. Abu, kau selalu punya cara untuk menang ya? Abu Nawas tersenyum lebar. Akal sehat Zaid, itu lebih berharga dari sekedar kurma. Keesokan harinya muncul pesaing baru bernama Yusuf. Ia berteriak, kurma super spesial, lebih hebat dari kurma Abu Nawas. Siapa yang membelinya, hidupnya akan lebih bahagia. Karena setiap pembeli akan mendapat 1 tambahan kurma gratis. Orang-orang tertarik dan mulai membeli kurmanya. Zaid berbisik, Abu, ini masalah besar. Dia lebih murah hati darimu. Abu Nawas tetap tenang. Ia bertanya, Yusuf, bagaimana jika seorang pembeli 1 kurma saja? Apakah tetap dapat 1 tambahan? Iya tentu, kata Yusuf. Orang-orang tertawa. Seorang pembeli berkata, kalau begitu aku beli 1 biji, tapi 100 kali, berarti aku dapat 200 kurma. Yusuf panik. Orang-orang mulai membeli dengan cara lain. Dan dalam waktu singkat, Yusuf kehabisan kurma tanpa untung. Dengan wajah lesu, ia mendekati Abu Nawas. Abu, aku mengaku kalah. Abu Nawas menepuk bahunya. Tapi jangan salah Yusuf. Rasulullah SAW menjelaskan, mengajarkan kita untuk selalu melebihkan timbangan dalam berdagang. Karena itu membawa keberkahan. Memberi lebih bukan hanya soal jumlah, tapi juga keikhlasan dan kebijaksanaan. Yusuf mengangguk, aku paham sekarang. Dan sejak hari itu Yusuf menjadi pedagang lebih baik.
Pasar semakin ramai dan bisnis kurma Abu Nawas tetap berjalan dengan penuh kecerdikan. Cerita selanjutnya. Cara Abu Nawas menghitung bintang. Suatu malam yang cerah, Raja Harun ar-Rasyid duduk di balkon istananya, menikmati secangkir teh hangat sambil menatap langit penuh bintang. Di sampingnya, penasehat kerajaan sibuk mencatat sesuatu di selembar perkamen. Tiba-tiba sang raja berkata, "Alangkah indahnya langit malam ini. Aku ingin tahu berapa jumlah bintang di langit." Para nasihat saling pandang, bingung. Tidak ada yang berani menjawab. Bagaimana mungkin seorang bisa menghitung jumlah bintang? Raja menghela napas lalu berkata, "Panggil Abu Nawas. Aku ingin dia yang menghitungnya." Sementara itu, di rumahnya Abu Nawas sedang menikmati sepiring kurma dan segelas susu. Ia sudah bisa menebak bahwa kalau raja memanggilnya di tengah malam begini, pasti ada urusan yang aneh. Ketika pengawal tiba dan menyampaikan perintah raja, Abu Nawas tersenyum tipis dan berkata, "Baiklah, aku akan menghadap. Tapi jangan harap aku akan langsung menjawab pertanyaan raja begitu saja." Dengan langkah santai, Abu Nawas pun menuju istana, siap menghadapi teka-teki baru dari sang raja. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung menghadap Raja Harun ar-Rasyid yang tersenyum penuh rasa ingin tahu. "Abu Nawas," kata raja, "aku ingin kau menghitung jumlah bintang di langit." Abu Nawas mengangguk pelan, lalu berkata dengan nada serius, "Wahai Paduka yang mulia, perintah ini sungguh luar biasa. Menghitung bintang bukanlah perkara mudah. Tapi jika itu perintah raja, aku akan melaksanakannya." Para penasihat istana menahan tawa. Mereka yakin Abu Nawas tidak akan bisa menjawab dan kali ini pasti akan kena hukuman. Abu Nawas melirik ke arah langit, lalu berkata, "Baiklah tuanku, izinkan aku menghitung bintang malam ini. Namun, aku memerlukan beberapa syarat." Raja mengangkat alis. "Syarat? Apa itu?" "Saya butuh tangga setinggi langit agar bisa melihat bintang dari dekat." Raja terkejut. "Tangga setinggi langit? Itu mustahil." Abu Nawas mengangguk. "Benar tuanku. Kalau begitu, aku butuh kertas sebesar padang pasir dan pena sepanjang sungai Nil agar bisa mencatat semuanya." Raja semakin terkejut. Kertas sebesar padang pasir, pena sepanjang sungai Nil, itu juga mustahil. Abu Nawas menghela napas seolah kecewa. "Kalau begitu Paduka, aku membutuhkan para pengawal istana untuk membantu menghitung." "Berapa banyak pengawal?" tanya raja. "Sebanyak bintang di langit, tuanku." Raja terdiam, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, dasar Abu Nawas. Kau memang selalu punya cara untuk menghindari jebakan." Abu Nawas tersenyum puas dan pulang ke rumahnya dengan kemenangan. Tapi cerita belum selesai. Keesokan harinya, seorang utusan istana datang membawa surat dari raja. "Wahai Abu Nawas, kau tidak bisa mengelak. Aku ingin kau benar-benar menghitung bintang. Jika tidak, kau akan dihukum. Aku akan menunggumu di istana besok malam. Raja Harun ar-Rasyid." Abu Nawas menggaruk kepala. Sepertinya kali ini raja serius. Malam itu ia pergi ke pasar dan membeli beberapa barang aneh. Selembar kain hitam besar, kantong pasir, dan lentera kecil. Penduduk yang melihatnya jadi penasaran. "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas?" tanya seorang pedagang. Abu Nawas tertawa kecil. "Aku akan menghitung bintang dengan cara yang belum pernah dipikirkan oleh siapapun." Malam berikutnya, Abu Nawas tiba di istana dengan barang-barangnya. Raja tersenyum penuh rasa ingin tahu. "Aku ingin kau menghitung bintang malam ini juga," kata raja. Abu Nawas membungkuk hormat. "Tentu tuanku."
Tapi aku butuh tempat yang gelap agar penghitunganku lebih akurat. Semua lentera di balkon dipadamkan. Abu Nawas kemudian menggelar kain hitam di lantai dan mulai menebarkan pasir di atasnya. Raja bingung, apa maksudnya ini? Tuanku, pasir ini melambangkan bintang di langit. Jika aku ingin menghitung jumlah bintang, aku cukup menghitung butiran pasir ini. Tapi bagaimana kau yakin jumlah pasir ini sama dengan jumlah bintang? Abu Nawas tersenyum. Tuanku, bukankah saat kita melihat ke langit, bintang tampak seperti butiran pasir yang bersinar? Maka cukup aku hitung pasir ini satu persatu, maka aku tahu jumlah bintang di langit. Raja mulai memahami kelicikan Abu Nawas. Jadi kau akan menghitung semua butiran pasir itu? Tentu tuanku, tapi butiran pasir ini sangat banyak. Mungkin aku butuh beberapa waktu sekitar 100 tahun. Tiba-tiba raja meledak dalam tawa. Hahaha, Abu Nawas, kau memang cerdik. Kau membuat perintahku tampak tidak masuk akal tanpa harus menolak secara langsung. Raja menepuk bahu Abu Nawas. Baiklah, aku tidak akan memaksamu lagi. Aku akui, menghitung bintang memang pekerjaan yang mustahil. Kali ini kau menang lagi. Abu Nawas tersenyum lebar dan meninggalkan istana dengan langkah santai. Membawa kantong pasirnya malam itu. Ia tidur nyenyak, sementara raja dan para penasehat masih tertawa mengingat kecerdasannya. Cerita selanjutnya. Cara Abu Nawas memilih masjid yang cepat selesai tarawih. Bulan Ramadan tiba, suasana Baghdad penuh berkah. Masjid-masjid ramai oleh para jemaah yang antusias menjalankan sholat tarawih. Di salah satu sudut kota, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya, mengamati orang-orang bergegas menuju masjid. Ia tersenyum kecil. Aku tidak keberatan sholat tarawih lama, tapi kalau bisa cepat selesai, kenapa tidak, pikirnya. Tiba-tiba seorang sahabatnya, Fadil, datang tergesa-gesa. Abu Nawas, aku bingung harus memilih masjid yang mana untuk tarawih. Ada yang bacaan imamnya panjang, ada yang pendek. Aku tidak ingin salah pilih. Abu Nawas tertawa kecil. Tenang Fadil, aku punya ide. Malam ini kita akan mencari masjid yang paling cepat selesai tarawih. Tapi tentu saja kita harus cerdik. Fadil menyernyit. Bagaimana caranya? Abu Nawas menepuk pundaknya. Percayakan saja padaku. Maka malam itu Abu Nawas mulai misinya dengan strategi cerdik dan penuh kejutan. Malam itu Abu Nawas dan Fadil mulai berjalan keliling Baghdad untuk mencari masjid dengan tarawih yang paling cepat selesai. Tapi mereka tak ingin langsung ikut sholat, karena kalau salah pilih bisa-bisa mereka terjebak dalam sholat tarawih yang sangat panjang. Fadil, kita harus menggunakan cara cerdik, kata Abu Nawas. Apa rencanamu? Tanya Fadil penasaran. Abu Nawas mengeluarkan sebuah tongkat kayu dan berkata, kita akan mengamati tanda-tanda di sekitar masjid. Aku yakin ada cara untuk mengetahui berapa lama tarawih berlangsung tanpa harus ikut sholat. Fadil menggaruk kepala. Bagaimana caranya? Abu Nawas pun menjelaskan 3 metode unik yang ia gunakan untuk menganalisis masjid. 1. Metode jemaah keluar masjid. Abu Nawas berdiri di depan masjid dan pura-pura menjual kurma. Jika jemaah keluar dengan wajah segar dan penuh semangat, berarti tarawihnya panjang dan khusyuk. Jika jemaah keluar dengan wajah lelah dan berkeringat, berarti tarawih cukup panjang. Jika jemaah keluar sebelum Abu Nawas sempat menawarkan kurma, berarti tarawihnya super cepat. 2. Metode sendal. Abu Nawas menghitung jumlah sendal di depan masjid sebelum tarawih dimulai. Setelah beberapa waktu ia menghitung lagi.
Jika jamaah sandal mulai berkurang lebih awal, berarti tarawih di masjid itu cepat selesai. Yang ketiga, metode tukar air. Abu Nawas mendekati tukang air di depan masjid dan bertanya, "Berapa banyak orang yang beli air setelah tarawih?" Jika banyak orang yang membeli air, berarti mereka kehausan karena tarawih panjang. Jika hanya sedikit yang beli air, berarti tarawihnya cepat selesai. Fadil ternganga. "Abu Nawas, ini ide yang sangat cerdik." Abu Nawas tertawa. "Tentu saja. Sekarang, ayo kita mulai eksperimen ini." Mereka pun mulai mengamati masjid-masjid di Baghdad dengan metode-metode unik ini. Tapi di tengah pencarian, mereka justru menemukan sesuatu yang mengejutkan. Setelah mengamati masjid metode cerdik, Abu Nawas dan Fadil mulai mendapatkan hasil. Di masjid pertama, para jamaah keluar dengan wajah penuh senyum. Salah satu dari mereka berkata, "Masya Allah, imam membaca surat yang panjang, suaranya sangat merdu." Abu Nawas mengangguk, "Baik, ini bukan masjid yang kita cari." Di masjid kedua, para jamaah keluar sambil mengelap keringat. Seseorang bapak mengeluh, 20 rakaat dan setiap rakaat imam membaca setengah halaman, kakiku hampir kram. Fadil berbisik, "Abu Nawas, ini terlalu lama untuk kita." Mereka pun melanjutkan pencarian. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah gang sempit dan menemukan masjid kecil yang tampak sepi. Abu Nawas segera menggunakan metode jamaah keluar masjid. Tapi anehnya tidak ada satupun jamaah yang keluar. Ini mencurigakan, gumam Abu Nawas. Ia lalu mencoba metode sandal, tapi anehnya jumlah sandal di depan masjid tetap sama dari tadi. Fadil mulai panik. "Abu Nawas, mungkin ini masjid gaib." Abu Nawas tetap tenang. "Atau mungkin tarawih di sini sangat cepat, sampai jamaahnya pulang sebelum kita sampai melihatnya." Untuk membuktikannya, mereka akhirnya memutuskan masuk ke dalam masjid. Tapi begitu mereka melangkah masuk, mereka dibuat terkejut bukan main. Dengan penuh rasa penasaran, Abu Nawas dan Fadil melangkah masuk ke dalam masjid kecil di gang sempit itu. Tapi begitu mereka berada di dalam, mata mereka langsung terbelalak. Tidak ada jemaah, tidak ada imam, dan yang lebih aneh, tidak ada suara sholat tarawih sama sekali. "Astagfirullah, apakah kita masuk ke tempat yang salah?" bisik Fadil. Abu Nawas mengusap janggutnya. "Tidak, ini memang masjid, tapi kenapa kosong?" Tiba-tiba dari balik tirai di sudut masjid, seorang pria tua muncul dengan wajah santai. "Ah, selamat datang, wahai musafir. Ada yang bisa kubantu?" katanya ramah. "Wahai Pak Tua, kami mencari masjid yang paling cepat menyelesaikan sholat tarawih. Kami mendengar masjid ini sangat cepat, tapi kenapa kosong?" Pria tua itu tertawa pelan. "Oh, kalian pasti salah paham. Memang benar masjid ini paling cepat menyelesaikan tarawih, tapi bukan karena imamnya membaca dengan cepat, melainkan karena tidak ada yang datang." "Apa?" Abu Nawas dan Fadil terkejut. Kakek itu menghela napas. "Masjid ini baru saja direnovasi, tapi jamaahnya belum tahu bahwa kami sudah kembali buka. Jadi ya setiap malam aku datang ke sini sendiri. Karena tidak ada jamaah, aku hanya sholat isya lalu pulang." Abu Nawas dan Fadil saling berpandangan. Fadil berbisik, "Abu Nawas, ini memang masjid tercepat, tapi bukan seperti yang kita harapkan." Abu Nawas menghela napas lalu tersenyum. "Wahai Pak Tua, jika kami sholat di sini, apakah kau bersedia menjadi imam?" Pak Tua itu mengangguk, "Tentu saja." Malam itu Abu Nawas, Fadil, dan Pak Tua itu menjadi 3 orang pertama yang sholat tarawih di masjid tersebut setelah lama kosong. Dan benar saja mereka hanya 3 orang. Sholat pun berlangsung cepat, khusyuk dan nyaman. Setelah selesai, Abu Nawas tersenyum. "Akhirnya aku menemukan masjid yang cocok.
Tapi sebelum mereka pulang, kakek itu berkata, "Wahai Abu Nawas, kau sudah menemukannya, tapi apakah kau akan merahasiakannya atau mengajak lebih banyak orang?" Abu Nawas terdiam. Dia tidak menyangka ada dilema baru. Jika ia merahasiakan masjid ini, ia bisa terus sholat dengan cepat. Tapi jika ia menyebarkan kabar, masjid ini akan ramai dan mungkin sholatnya menjadi lebih lama. Abu Nawas berdiri termenung di depan masjid kecil itu. Fadil menatapnya dengan penuh harap. "Jadi Abu Nawas, apa yang akan kau lakukan?" tanya Fadil. Pak tua penjaga masjid menatap sambil tersenyum. "Jika kau merahasiakannya, masjid ini akan tetap menjadi tempat tarawih tercepat. Tapi jika kau menyebarkan kabarnya, masjid ini bisa menjadi tempat yang lebih ramai dan penuh berkah." Abu Nawas mengusap janggutnya, berpikir keras. Di sisi lain, ia menyukai tarawih yang cepat. Tapi di sisi lain, ia sadar bahwa masjid yang sepi juga butuh jamaah agar semakin hidup dan bermanfaat. Akhirnya ia tersenyum dan berkata, "Aku punya solusi yang lebih baik." Fadil dan Pak tua itu menatapnya penuh rasa penasaran. "Aku akan mengundang beberapa teman dekat dulu," kata Abu Nawas. "Jika mereka nyaman sholat di sini, mereka akan mengajak teman lain. Dengan begitu, masjid ini tidak langsung penuh, tapi perlahan menjadi tempat tarawih yang nyaman dan tepat." Kakek itu mengangguk. Ide yang bijak, Abu Nawas. Masjid ini memang butuh jamaah, tapi jika terlalu ramai, bisa jadi seperti masjid-masjid lain yang tarawihnya lama. Keesokan harinya, Abu Nawas mulai mengundang orang-orang tertentu. Ia mengajak para pedagang yang sibuk agar bisa tetap sholat tapi tidak kemalaman. Ia mengajak orang-orang tua sulit berdiri lama agar bisa sholat dengan nyaman. Ia bahkan mengajak beberapa pemuda yang sebelumnya malas tarawih agar mereka tertarik ikut serta. Malam itu, masjid kecil yang semula sepi mulai berisi oleh beberapa jamaah. Tapi ada kejutan, karena imamnya tahu bahwa banyak jamaah menyukai tarawih yang cepat tapi tetap khusyuk. Ia membaca ayat-ayat yang tenang, jelas, tapi tidak terlalu panjang. Akhirnya masjid ini tetap menjadi masjid dengan tarawih yang cepat, tapi penuh dengan berkah. Fadil menepuk pundak Abu Nawas. "Kau memang luar biasa, Abu Nawas. Kau bukan hanya mencari masjid yang cepat, tetapi juga membuat lebih baik untuk semua orang." Abu Nawas tertawa. "Begitulah, Fadil. Jika ingin sesuatu yang baik, jangan hanya dinikmati sendiri, bagikan dengan yang lain." Cerita selanjutnya. Cara Abu Nawas mengajari Abu Jahil menulis di atas air. Hari itu suasana istana begitu tenang. Raja sedang duduk di singgasananya sambil menikmati teh hangat. Tiba-tiba datanglah Abu Jahil dengan wajah serius dan langkah tergesa-gesa. "Wahai Baginda yang mulia," serunya dengan napas sengap. Raja mengangkat alis. "Ada apa, Abu Jahil? Mengapa kau terlihat begitu bersemangat?" Abu Jahil membungkuk hormat lalu berkata, "Hamba datang membawa berita penting. Hamba mendengar kabar bahwa ada seorang di negeri seberang yang mengaku lebih cerdas dari Baginda." Raja langsung meletakkan secangkir tehnya. "Siapa orang itu?" Abu Jahil mendekat dan berbicara dengan suara pelan, seolah-olah ini adalah rahasia besar. "Hamba mendengar bahwa di negeri seberang ada raja yang berkata, raja kita hanya memiliki penasihat cerdas bernama Abu Nawas. Tapi dia pasti punya batasan kemampuan. Jika dia benar-benar jenius, suruhlah dia menulis di atas air." Mata raja membesar. Harga dirinya sebagai penguasa terasa terusik. "Jadi mereka meragukan kecerdasan penasehatku?" Abu Jahil mengangguk. "Betul, Baginda. Mereka ingin melihat apakah Abu Nawas benar-benar sehebat yang dikatakan orang-orang." Raja mengerus janggutnya. Ini menarik. Aku ingin melihat apakah Abu Nawas bisa membuktikan dirinya."
Abu Jahil tersenyum dalam hati. Ini adalah kesempatan emas baginya untuk mempermalukan Abu Nawas. Jika Abu Nawas gagal, raja mungkin akan kecewa dan menghukumnya. Baiklah, seru raja, panggil Abu Nawas. Aku ingin melihat apakah ia benar-benar sehebat yang dikatakan orang-orang. Beberapa pengawal segera dikirim untuk mencari Abu Nawas. Sesampainya di istana, Abu Nawas menatap raja dengan penuh rasa penasaran. Wahai baginda, mengapa hamba dipanggil? Raja tersenyum penuh tantangan. Abu Nawas, aku ingin kau membuktikan kecerdasanmu. Aku perintahkan kau untuk menulis di atas air. Jika kau gagal, kau akan dihukum. Abu Nawas melirik ke arah Abu Jahil yang tersenyum licik. Dalam hati, ia berpikir, jelas ini pasti akal-akalan Abu Jahil. Tapi aku tidak akan kalah semudah itu. Ampun baginda, kata Abu Nawas dengan penuh hormat. Izinkan hamba berpikir satu malam. Besok, hamba akan tunjukkan bagaimana cara menulis di atas air. Raja mengangguk. Baik, besok aku ingin melihat hasilnya. Abu Jahil tertawa puas, yakin bahwa kali ini Abu Nawas pasti akan gagal. Malam itu, Abu Nawas duduk di halaman rumahnya, merenung sambil mengelus jenggot. Tantangan dari raja kali ini benar-benar tidak masuk akal. Menulis di atas air, mana mungkin, pikirnya. Namun ia tahu bahwa jika menyerah, hukuman berat sudah menunggunya. Abu Nawas harus menemukan cara, dan lebih penting lagi cara yang harus membuat Abu Jahil kena batunya. Tiba-tiba ia tersenyum. Sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan wajah penuh percaya diri. Raja dan para penasihatnya sudah berkumpul, termasuk Abu Jahil yang duduk dengan senyum penuh kemenangan. Wahai baginda, kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Hamba telah menemukan cara menulis di atas air. Namun ada satu syarat. Menyernyit. Apa syaratnya? Abu Nawas menoleh ke arah Abu Jahil dan tersenyum. Hamba membutuhkan seseorang yang bisa menjadi saksi. Tentu, karena ide ini berasal dari Abu Jahil, sudah sepantasnya dia yang menjadi saksi utama. Abu Jahil terkejut. Aku? Kenapa harus aku? Abu Nawas mengangguk mantap. Karena engkau yang mengusulkan tantangan ini. Tentu kau yang paling berhak menyaksikan kebenarannya. Baik, Abu Jahil akan menjadi saksinya. Abu Nawas lalu meminta seember air dan sebuah kuas. Setelah air dituangkan ke dalam baskom besar, ia menoleh ke arah Abu Jahil. Silakan mendekat, Abu Jahil. Lihat dengan seksama. Dengan gerakan dramatis, Abu Nawas mencelupkan kuas ke dalam tinta dan mulai menggoreskannya di atas permukaan air. Tentunya tulisan itu langsung menghilang begitu menyentuh air. Nah, baginda, hamba telah menulis di atas air, seru Abu Nawas. Raja mengerutkan dahi, tapi aku tidak melihat apa-apa. Abu Nawas menghela napas seolah kesal. Itulah mengapa Abu Jahil menjadi saksi. Mungkin mata kita tidak cukup tajam, tetapi karena ini tantangan darinya, tentu ia yang paling bisa melihat tulisannya. Semua mata kini tertuju pada Abu Jahil. Raja menoleh curiga. Abu Jahil, apa yang tertulis di atas air? Abu Jahil panik. Aku tidak bisa melihat apa-apa, baginda. Abu Nawas pura-pura kaget. Wah, jadi Abu Jahil mengusulkan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tidak bisa membuktikannya. Wahai baginda, berarti ini hanya akal-akalan untuk mempermalukan hamba. Raja mendengus marah. Benar juga, Abu Jahil, kau telah membuang waktu dengan tantangan bodoh ini. Abu Jahil pucat pasi. Ampun baginda, hamba tidak bermaksud. Raja melambaikan tangannya. Sebagai hukuman, mulai hari ini kau harus membantu juru tulis istana setiap hari tanpa digaji.
Seluruh istana tertawa, sementara Abu Jahil hanya bisa menunduk lesu. Sementara itu, Abu Nawas tersenyum puas sekali lagi. Akalnya telah menyelamatkannya dan membuat Abu Jahil merasakan akibat dari kelicikannya sendiri. Cerita selanjutnya. Abu Nawas dan rahasia sahur paling nikmat. Suatu malam di bulan Ramadan, Abu Nawas sedang duduk santai di halaman rumahnya, menikmati angin sepoi-sepoi sambil menghitung bintang. Tiba-tiba seorang utusan istana datang dengan tergesa-gesa. "Abu Nawas, Baginda Raja ingin bertemu denganmu sekarang juga," katanya sambil terengah-engah. Abu Nawas mengerutkan kening. Biasanya jika dipanggil raja di malam hari, pasti ada urusan penting, atau lebih sering urusan yang bisa membuatnya dalam masalah. Sesampainya di istana, ia mendapati Raja Harun Ar-Rasyid sedang duduk di singgasananya dengan ekspresi bingung dan resah, seolah-olah baru saja kehilangan mahkotanya. "Abu Nawas," seru raja, "aku punya masalah besar." Abu Nawas membungkuk hormat. "Masalah apa, Baginda? Apakah musuh menyerang kerajaan atau bendahara istana kabur membawa harta?" "Tidak, bukan itu," raja menggeleng. "Aku ingin menemukan rahasia sahur paling nikmat." Abu Nawas hampir tersedak oleh udara. "Sahur paling nikmat, Baginda?" "Benar." Raja mengangguk penuh semangat. "Aku sudah mencoba semua makanan terbaik di istana. Daging panggang, bubur gandum, kurma dari Persia, bahkan madu yang paling murni. Tapi tetap saja, aku merasa sahurku biasa saja. Aku ingin sesuatu yang luar biasa." Abu Nawas mengusap janggutnya, berpikir keras, kemudian ia tersenyum penuh arti. "Baginda," katanya, "sahur paling nikmat bukan hanya soal makanan. Ada rahasia yang lebih dalam dari itu." Mata raja berbinar. "Apa itu?" "Tunggu dulu, Baginda," kata Abu Nawas. "Aku akan menyiapkan untukmu, tapi kau harus menurut semua perintahku tanpa bertanya-tanya." Raja Harun Ar-Rasyid menatapnya curiga, tetapi rasa penasarannya lebih besar. "Baiklah, aku setuju." Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana membawa selai kain hitam panjang dan sebuah kendi air. "Baginda," katanya, "untuk menemukan rahasia sahur paling nikmat, kau harus menjalani ujian khusus." Raja mengerutkan dahi. "Ujian macam apa?" "Selama 3 hari ke depan, engkau harus berpuasa tanpa menikmati makanan mewah di istana. Kau hanya boleh makan roti kering dan minum air putih saat berbuka dan sahur." Raja terbelalak. "Apa? Aku ini raja. Mengapa aku harus makan seperti rakyat biasa?" Abu Nawas tersenyum. "Karena sahur paling nikmat bukan soal makanan, Baginda. Kau harus bersabar, maka engkau akan mengetahuinya sendiri." Raja terpaksa menyetujui syarat Abu Nawas, meskipun dalam hatinya ia merasa ini ide yang konyol. Malam pertama sahur tiba. Raja duduk di meja makan, menatap piringnya dengan ekspresi kecewa. Di hadapannya hanya ada sepotong roti kering dan segelas air putih. "Aku tidak percaya aku melakukan ini," gumamnya. Ia menggigit roti itu perlahan, rasanya hambar, bahkan gigi-giginya hampir protes karena teksturnya yang keras. Ia menghela napas dan meneguk air putih. "Konyol sekali, sahur macam apa ini?" keluhnya. Namun karena sudah berjanji pada Abu Nawas, ia tetap menjalani ujian ini. Malam kedua, perut raja sudah mulai berontak sebelum waktu sahur. Ia membayangkan daging panggang dan sup hangat yang bisa ia nikmati. Tapi saat sahur tiba, di hadapannya tetap hanya ada roti kering dan air putih. Anehnya, kali ini rasanya tidak seburuk kemarin. Bahkan ia merasa roti itu lebih enak dari sebelumnya.
Aneh, apa lidahku mulai rusak, pikir raja. Malam ketiga, raja mulai merasakan sesuatu yang lebih aneh lagi. Saat sahur tiba, meskipun makanannya tetap sama, ia justru menikmatinya dengan penuh semangat. Ketika Abu Nawas datang, raja tersenyum puas. "Bagaimana perasaanmu, Baginda?" tanya Abu Nawas. "Anehnya, sahurku hari ini terasa lebih nikmat dibandingkan sebelumnya. Padahal makanannya tetap sama," kata raja. Abu Nawas tertawa kecil. "Itulah rahasianya, Baginda. Sahur paling nikmat bukan tentang apa yang dimakan, tetapi tentang bagaimana kita menghargainya. Ketika lapar, bahkan roti kering pun terasa seperti makanan di istana." Raja terdiam. Ia menyadari bahwa selama ini ia selalu makan makanan mewah tanpa pernah benar-benar menghargai rasanya. "Aku mengerti sekarang, Abu Nawas," katanya dengan senyum puas. "Engkau memang bijak." Maka sejak saat itu Raja Harun ar-Rasyid belajar untuk lebih menghargai makanan, dan ia tidak lagi mencari sahur paling nikmat di hidangan mewah, tapi dalam rasa syukur yang tulus. Cerita selanjutnya. Cara Abu Nawas ngabuburit yang tidak biasa. Bulan Ramadan tiba, dan seperti biasa penduduk Baghdad sibuk dengan berbagai aktivitas. Ada yang berdagang, ada yang berbanyak ibadah, dan ada juga yang hanya menghitung waktu menuju azan maghrib. Namun ada satu orang yang tidak bisa diam saja menunggu berbuka, Abu Nawas. Sore itu Abu Nawas duduk di depan rumahnya sambil mengetuk-ngetuk jari ke meja. Aduh, menunggu waktu berbuka itu rasanya seperti menunggu hujan turun di tengah padang pasir. Ia melihat ke jalan, banyak orang ngabuburit dengan cara biasa, berjalan-jalan di pasar, berbincang, atau duduk santai di masjid. Terlalu biasa, aku harus melakukan sesuatu yang tidak hanya mengisi waktu, tetapi juga menghebohkan Baghdad. Tiba-tiba ide cemerlang muncul di kepalanya. Bagaimana kalau aku menyusun konspirasi kecil untuk membuat warga Baghdad terkejut? Abu Nawas segera menyusun rencananya. Abu Nawas berdiri di tengah pasar dengan senyum penuh siasat. Ia melihat sekumpulan orang yang sedang ngabuburit dengan cara yang biasa-biasa saja. Duduk santai, berbincang, atau sekadar berjalan-jalan menunggu azan maghrib. Aku harus membuat sesuatu yang bisa mengusir kebosanan mereka. Tapi, apa ya, gumamnya. Tiba-tiba ia melihat seorang pria tua yang dikenal sebagai Pak Saleh. Seorang tukang cerita yang sering membual tentang hal-hal ajaib yang belum tentu benar. Ini dia, aku akan memanfaatkan Pak Saleh untuk membuat konspirasi yang bikin seluruh Baghdad heboh. Abu Nawas pun mendekati Pak Saleh dan berbisik, "Pak Saleh, aku punya sebuah rahasia besar yang hanya boleh kau ceritakan kepada orang-orang tertentu." Pak Saleh yang penasaran langsung mencondongkan tubuhnya. "Rahasia apa itu, Abu Nawas?" Abu Nawas pura-pura melihat ke kiri dan ke kanan, lalu berkata dengan nada serius, "Aku mendengar kabar bahwa di tepi sungai ada sumur ajaib yang bisa mengabulkan permintaan. Aku mendengar kabar bahwa di tepi sungai ada sumur ajaib yang bisa mengabulkan permintaan siapapun yang melempar satu keping uang ke dalamnya." Mata Pak Saleh membesar. "Sumur ajaib di tepi sungai? Itu luar biasa." Abu Nawas mengangguk dengan meyakinkan. "Tapi ini hanya rahasia antara kita berdua. Jangan sampai orang-orang tahu ya." Pak Saleh langsung lari ke arah kerumunan sambil berbisik, "Wahai penduduk Baghdad, aku punya berita luar biasa. Ada sumur ajaib di tepi sungai yang bisa mengabulkan permintaan." Abu Nawas menyeringai puas. Sekarang tinggal menunggu kehebohan terjadi. Tidak butuh waktu lama,
sebelum desas-desus tentang sumur ajaib tepi sungai menyebar ke seluruh Baghdad. Sumur itu bisa mengabulkan permintaan. Kita hanya perlu melempar uang ke dalamnya. Ayo kita buktikan sendiri. Dalam waktu singkat, rombongan warga Baghdad berlarian menuju tepi sungai dengan wajah penuh harapan. Beberapa membawa uang receh, beberapa membawa kantong penuh dirham, dan ada juga yang hanya ikut-ikutan karena penasaran. Di kejauhan, Abu Nawas menyaksikan semuanya sambil terkekeh. Ini ngabuburit yang seru. Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Namun, sesampainya di tepi sungai, warga mulai mencari-cari sumur yang dimaksud. Mana sumurnya? Tanya seorang pedagang roti. Pak Saleh yang kini menjadi pusat perhatian menggaruk-garuk kepalanya. Kata Abu Nawas, sumurnya ada di sekitar sini. Mereka pun mulai mencari dengan penuh semangat. Beberapa orang bahkan mulai menggali pasir dengan tangan kosong. Seorang pemuda yang cerdik berkata, "Hei, kenapa kita tidak bertanya langsung kepada Abu Nawas? Dia yang pertama kali tahu soal sumur ini." Semua orang terdiam. Lalu serempak mereka berteriak, "Kejar Abu Nawas!" Melihat ratusan orang berlari ke arahnya, Abu Nawas langsung sadar bahwa rencananya sudah mulai berbalik arah. "Astagfirullah, aku harus kabur." Ia segera berlari ke gang-gang sempit di Baghdad, melompati pagar dan berpikir keras, "Aku harus menemukan cara untuk menyelamatkan diri, atau setidaknya mengalihkan perhatian mereka." Di tikungan jalan, ia melihat seorang penjual tepung gandum yang sedang menuangkan tepung dari karung besar ke dalam wadah-wadah kecil. Ini dia. Dengan gesit, Abu Nawas menyelinap ke arah belakang pedagang itu, mengambil satu karung besar dan menuangkan isinya kepadanya sendiri. Dalam sekejap, tubuhnya tertutup tepung putih dari ujung kepala hingga kaki. Ia langsung berpura-pura menjadi orang lain dengan suara berbeda. Ketika warga Baghdad tiba di tempat itu, mereka langsung berhenti. "Kemana Abu Nawas?" tanya seorang pria. Si penjual tepung bingung, sementara Abu Nawas yang kini terlihat seperti lelaki tua penuh tepung berkata dengan suara berat, "Siapa Abu Nawas? Aku tak tahu siapa dia." Warga saling berpandangan. "Mungkin dia lari ke arah lain," teriak seseorang. Dan seperti itu, mereka semua bubar berlari ke arah yang salah. Begitu keadaan aman, Abu Nawas tertawa pelan. "Hehehe, ngabuburit kali ini benar-benar menguji kemampuan melarikan diri. Kini Abu Nawas punya waktu untuk kembali ke rumah dan bersiap berbuka puasa dengan tenang." Namun, baru beberapa langkah dari rumahnya, dua orang prajurit tiba-tiba menghadangnya. "Abu Nawas, kami mencarimu sejak tadi," kata salah satu prajurit. "Apa salahku kali ini?" tanya Abu Nawas. "Kami diperintahkan membawa kamu ke rumah Wazir Agung sekarang juga." Sesampainya di rumah Wazir, Abu Nawas melihat meja besar penuh makanan lezat. Wazir tersenyum. "Aku mendengar kegaduhan tentang sumur ajaib. Aku yakin itu ulahmu." Abu Nawas tersenyum canggung. Kebetulan saja Tuan." Wazir tertawa. Aku hanya ingin ngabuburit denganmu. Aku hanya ingin ngabuburit dengan hiburan seru. Dan siapa lagi yang lebih menghibur daripada Abu Nawas?" Sebagai imbalan, Abu Nawas diundang berbuka puasa dengan makanan terbaik di Baghdad, sambil menghibur Wazir dengan cerita-cerita lucu. Hari itu, ngabuburit Abu Nawas benar-benar tidak biasa. Dari membuat heboh satu kota hingga berbuka di rumah orang yang paling berpengaruh di Baghdad. Cerita selanjutnya. Abu Nawas dan surat sakti yang bisa membatalkan puasa. Siang itu di bulan Ramadan, Abu Nawas duduk santai di bawah pohon, menikmati angin yang berhembus pelan. Perutnya sudah mulai berbunyi, tapi ia tetap bertahan. "Tinggal beberapa jam lagi," gumamnya
menatap langit yang masih terik. Tiba-tiba seorang pengawal istana berlari tergesa-gesa ke arahnya. "Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu sekarang juga." Abu Nawas meliriknya malas. "Boleh setelah maghrib, aku sedang menikmati rasa lapar ini." "Tidak bisa, ini urusan penting." Abu Nawas menghela napas panjang dan berdiri. Ia sudah hafal pola ini. Kalau dipanggil mendadak, pasti ada sesuatu yang aneh. Di istana, raja duduk di singgasananya dengan wajah serius. Di tangannya ada gulungan kertas bersegel emas. "Abu Nawas," kata raja, "aku menerima surat dari seorang utusan dari negeri seberang. Ia mengklaim bahwa siapapun yang membaca surat ini, puasanya akan batal seketika." Abu Nawas mengerutkan kening. "Maksud Baginda, hanya dengan membaca tulisan di surat ini, seorang bisa batal puasa?" "Begitulah," katanya. Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata, "Kalau benar begitu, ini bisa jadi masalah besar. Bayangkan kalau surat ini disebar di pasar baru zuhur. Semua sudah batal puasanya." Raja mengangguk. "Itulah sebabnya aku memanggilmu. Aku ingin kau membuktikan sendiri apakah ini benar-benar surat sakti atau hanya tipuan." Abu Nawas mengangguk pelan. "Baiklah Baginda, aku akan membacanya. Tapi aku ingin melakukannya di alun-alun, di depan rakyat, biar semua orang tahu kebenarannya." Raja setuju. Kabar tentang surat sakti yang bisa membatalkan puasa segera menyebar ke seluruh negeri. Keesokan harinya, alun-alun kota penuh sesak. Orang-orang datang dengan berbagai alasan. Ada yang penasaran, ada yang ingin membuktikan sendiri, dan ada juga yang diam-diam berharap surat itu benar-benar sakti agar mereka punya alasan membatalkan puasa tanpa merasa bersalah. Di tengah kerumunan, raja dan para pejabat istana duduk di atas panggung kecil. Sementara Abu Nawas berdiri di hadapan mereka dengan tenang. Di tangannya gulungan surat itu. Raja membuka acara dengan suara lantang. "Rakyatku, hari ini kita akan membuktikan apakah surat ini benar-benar memiliki kekuatan untuk membatalkan puasa. Abu Nawas akan membacakannya, dan kita akan melihat apa yang terjadi." Semua orang menahan napas. Abu Nawas berdehem. "Baiklah, aku akan membaca surat ini. Tapi sebelum itu, aku ingin bertanya kepada kalian semua." Ia mengangkat surat itu tinggi-tinggi. "Kalau aku membaca surat ini dan tiba-tiba batal puasa, apakah itu karena isi suratnya atau karena aku yang sengaja membatalkannya?" Orang-orang saling berpandangan. Seseorang dari kerumunan berteriak, "Kalau kau sendiri yang sengaja membatalkannya, ya bukan karena surat itu sakti." Abu Nawas tersenyum. "Betul sekali. Sekarang, kalau isi surat ini menyuruhku makan, lalu aku menurutinya, apakah itu salah suratnya atau salah diri sendiri?" "Ya salahmu sendiri," jawab orang-orang. Abu Nawas mengangguk. "Bagus, kalian mulai paham." Ia membuka gulungan surat itu perlahan. Semua orang menatapnya dengan tegang. Lalu ia mulai membaca. "Wahai pembaca, segeralah batalkan puasamu. Ambillah segelas air dan minumlah sekarang juga. Jika tidak, kau akan kehilangan harta, kehormatan, keberuntungan dalam hidupmu." Orang-orang mendengarkan dengan serius. Beberapa mulai bergumam. Abu Nawas tertawa kecil. "Nah, ini menarik. Jadi intinya surat ini cuma berisi ancaman kosong. Tidak ada sesuatu yang benar-benar bisa membatalkan puasa kecuali keinginan kita sendiri." Kerumunan mulai berbisik-bisik, menyadari bahwa surat ini memang bukan benda ajaib seperti yang mereka kira. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia melanjutkan dengan nada serius. "Kalau seseorang membaca ini dan langsung membatalkan puasanya, itu bukan karena surat sakti ini. Itu karena dia sendiri yang lemah iman." Raja mengangguk-angguk, tersenyum puas.
kau memang cerdik Abu Nawas. Jadi surat ini tidak ada kekuatan apapun, hanya tipu daya. Orang-orang mulai tertawa. Sebagian yang tadinya berharap surat ini benar-benar sakti hanya bisa menghela napas kecewa. Abu Nawas menggulung kembali surat itu dan menyerahkannya kepada raja. Baginda, kalau boleh aku menyarankan, surat ini sebaiknya kita simpan baik-baik. Bisa jadi bahan pembelajaran bahwa godaan terbesar itu bukan dari surat, tapi dari diri kita sendiri. Raja mengangguk. Kau benar, Abu Nawas. Sekali lagi kau telah menyelamatkan kami dari kebodohan. Semua orang bertepuk tangan. Hari itu bukan hanya surat sakti yang terbongkar sebagai hoax, tapi juga banyak orang yang mendapat pembelajaran berharga. Godaan bisa datang dalam berbagai bentuk, tapi yang menentukan adalah diri sendiri. Sementara itu, di pojok alun-alun, seorang pria yang tampaknya adalah pengirim surat itu hanya bisa gigit jari. Kesal karena rencananya gagal total. Dan Abu Nawas ia berjalan pulang dengan santai dan senyum puas.